Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Siti Walidah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Inilah program acara kolaborasi komunikasi lintas bidang oleh praktisi edisi Rabu 1 Juli 2020. Ya, sahabat PKU semuanya dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ernawati bisa menemani sore hari Anda. Saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya kita akan membahas topik yang menarik nanti ya. Untuk tema kita pada hari ini adalah dampak obesitas dan stunting pada anak di era pandemi ini. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah Dr. Haji Bambang Edi Susyanto, SPA MKes. Selamat datang dokter. Selamat sore. Gimana habis praktek ini dokter ya? Alhamdulillah, sudah praktek, sudah ngantor di UMY. Oh iya, jadi beliau ini mungkin di kalangan kita ya, di masyarakat kita beliau sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena beliau adalah dokter yang terkenal ya dok ya, di Rumah Sakit PKU Gamping, juga di PKU Kota juga ya dok? PKU Gamping. Oh PKU Gamping. Yeah. Kemudian beliau juga masih aktif mengajar sebagai dosen ya dok ya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu beliau juga sekarang sudah menggeluti dunia baru. Apakah itu YouTuber ya dok ya? Apa mau pindah profesi dok? Dari dokter jadi YouTuber? Untuk subscribernya beliau ini ternyata sudah 700-an lebih loh. Dan salah satunya itu adalah saya dok. Oh iya? Iya saya. Nah untuk sahabat PKU sekalian dimanapun Anda berada, tayangan kita program kolaborasi ini insya Allah akan selalu hadir menemani Anda setiap hari Rabu pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat, dan dapat Anda saksikan tayangan ini langsung di live Instagram @PKU Gamping atau di YouTube channel RS PKU Muhammadiyah Gamping. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagramnya ya. Nah, dokter ngomong-ngomong masalah tumbuh kembang anak ya. Hari ini untuk tema kita dampak obesitas dan stunting. Di kalangan masyarakat kita, kalau untuk obesitas sendiri, insya Allah sudah pada paham ya, oh obesitas itu kegemukan. Tapi untuk stunting nih dok, kayaknya masih banyak yang belum paham apa sih sebenarnya arti stunting dan obesitas itu sendiri. Apa bedanya di masa yang dulu sebelum ada wabah sampai sekarang ada wabah, itu bedanya apa dok? Oke, baik Mbak Erna, juga sahabat PKU di mana saja Anda berada. Ngobrol kita kali ini tentang obesitas dan juga stunting ya Mbak Erna ya. Jadi sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa itu stunting. Jadi stunting itu cara mudahnya adalah perawakan pendek ya, perawakan pendek. Namun sebenarnya stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh faktor gizi kronis ya, jadi bukan karena faktor keturunan misalnya. Jadi kalau karena faktor keturunan bukan stunting, tapi kalau gizinya kurang jangka panjang dan menyebabkan tumbuhnya kurang, lalu tinggi badannya kurang, pendek ya, itu yang dikatakan dengan stunting, dan biasanya disertai dengan kondisi patologis yang lain ya, kondisi yang kurang menyenangkan ya, misalnya misalnya kurang pinter atau sering sakit dan sebagainya. Ini tadi stunting ya, perawakan pendek yang disebabkan oleh masalah gizi. Bisa juga masalah penyakit yang kemudian mengganggu gizinya ya, misalnya sering diare atau diarenya lama gitu, itu juga akan menyebabkan serapan zat gizinya menjadi sangat kurang, terjadilah gangguan gizi atau malnutrisi jangka panjang, terbentuk yang namanya stunting. Lalu obes. Nah obes itu artinya kegemukan namun di atasnya kegemukan lagi. Nah, jadi kan sebenarnya kan bertingkat ya. Ada yang kurus, ada yang berat badannya gemuk. Lalu di atas gemuk itu namanya overweight ya. Kalau di atas gemuk namanya obes. Obes level 1, level 2 dan level 3. Jadi itu sebenarnya begitu. Jadi masalahnya bagaimana? Masalahnya bahwa stunting ternyata di kemudian hari juga sering menjadi obes. Jadi stunting itu pendek tapi dia menjadi kegemukan karena tidak seimbang, karena
obes itu ukurnya pakai BMI, Body Mass Index atau indeks massa tubuh. Itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Artinya kalau berat badannya meningkat, tinggi badannya tidak meningkat, berarti BMI-nya atau IMT-nya besar, atau tinggi. Itu yang namanya bisa menjadi obes tadi. Nah, ternyata anak-anak yang tadinya stunting itu berat badannya mungkin awalnya kurang, terus bertambah tapi tingginya terlanjur tidak bertambah, dia menjadi obes. Jadi dari stunting menjadi obes. Nah, ternyata stunting dan obes dua-duanya itu sangat berhubungan dengan infeksi. Apa? Yaitu keduanya baik stunting termasuk malnutrisi, gizi kurang, stunting dan obes itu semuanya menyebabkan anak atau bahkan orang dewasa juga menjadi rentan terhadap infeksi. Ini hubungannya antara stunting, obes dan infeksi. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya kan ini, apakah betul penderita obes itu memiliki sistem imun yang rendah? Nah, kita nanti banyak contohnya, namun kita lihat dulu ini ya, di sini kita lihat bahwa banyak bukti bahwa obesitas itu merupakan faktor risiko terjadinya infeksi, macam-macam infeksi. Ya ini imunitas menurun. Ya, imunitasnya menurun. Nah, terjadi gangguan infeksi. Nah, kecerdasan juga bisa menurun pada stunting. Nah, lalu juga terganggu perkembangan ini pada stunting. Pada obes tadi imunitasnya juga bisa menurun dan gampang terjadi diabetes tipe 2. Nah, secara umum infeksi khusus untuk pandemi saat ini sama karena COVID kan bagian dari infeksi. Corona juga masuk. Corona itu virusnya, COVID penyakitnya. Nah, itu termasuk infeksi. Nah, berarti stunting maupun obesitas itu berisiko menjadi terkena atau terdampak infeksi COVID juga. Nah, kira-kira seperti itu hubungannya, Mbak Erna. Ya, sahabat PKU, mudah-mudahan bisa kita sama-sama waspada bahwa stunting maupun obesitas itu punya risiko mengalami infeksi. Apapun sebenarnya. Iya, baik, itu tadi penjelasan mengenai obesitas dan stunting pada anak khususnya dikaitkan dengan adanya pandemi saat ini ya. Ya baik sahabat PKU dimanapun kalian berada, bagi yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp kami di nomor 0274 6499 726 atau bisa melalui DM kami di live di Instagram ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube kami RSPKU Muhammadiyah Gamping dan follow Instagramnya ya. Ya baik sahabat PKU dimanapun Anda berada, saat pandemi sekarang ini, kemarin ada beberapa katakanlah masyarakat yang mereka tidak mau mendaftar di PKU ini karena takut terhadap virus ya dokter. Saya di sini punya tips bagaimana caranya agar sahabat PKU di sini tidak perlu antri, tidak perlu berjubel antri di pendaftaran PKU. Gimana caranya? Caranya sangat mudah sekali karena kami PKU Muhammadiyah Gamping sudah mempunyai aplikasi online yaitu PKU Gamping Online ya. Ini seperti ini aja ya. Kalau bagi pengguna Android silahkan bisa download di Play Store ya, di Google Play Store seperti ini. Saya sudah mendaftar seperti ini, tinggal nanti dibuka. Nah, nanti di sini ada beberapa menu, tinggal pilih saja. Kalau mau lihat jadwal dokter, bisa mau daftar di poliklinik ya. Khususnya ini untuk yang poliklinik, kalau untuk IGD kan 24 jam ya, bisa ya. Untuk di poliklinik misalkan mau daftar ke Dokter Bambang Edi misalkan ya. Ini di sini ada menu pilih aja pendaftaran online. Nah, terus masukkan nomor rekam medis, jangan sampai lupa ya, karena rekam medis itu kita punya sendiri-sendiri. Kemudian format tanggal lahir, kemudian di situ ada pilihan menu dokter spesialis siapa aja yang
kalian pengen daftar begitu. Untuk bagi pengguna Android ya. Kalau yang nggak punya Android tapi punya iPhone bisa lewat browser. Nah, kebetulan saya nggak punya iPhone di sini. Jadi bagi pengguna iPhone bisa langsung browser ya di pkugamping.com/daftar. Nah, itu sangat mudah sekali, jadi sahabat PKU tidak perlu berjubel antri lagi di pendaftaran ini, kemudian ternyata nanti dokternya nggak ada, nah itu tidak perlu ngantri yang seperti itu, sangat mudah sekali ya. Jadi tunggu apa lagi, sekarang download aja aplikasinya ya.